wajib. Nah, makanya harus menjawab salam karena kita saling mendoakan. Saya mendoakan kalian agar selamat. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat. Dan kalian juga mendoakan saya agar selamat. Oke. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Ya, semangat ya. Semangat. Silakan dicek kelengkapan untuk belajarnya, buku tulisnya, keluarkan. Tempat duduknya dirapikan, bajunya. Kalau ada yang sampah masih ada dibuang, nggak ada rapi. Karena nanti kalau tempatnya sudah rapi, enak untuk belajar, konsentrasi dalam belajar. Kalau begitu kita lanjutkan seperti biasa. Sebelum kita belajar, kita tadarus terlebih dahulu. Silakan dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibaca sampai Quran surat Al-Imran 190. 191 ya, silakan dibaca, dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa kemudian selanjutnya seperti biasa untuk membaca Asmaul Husna. Silakan. Ya Aziz
Pelajarannya hari ini kita lanjutkan, yaitu masih temanya berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 dan Ali Imran 159. Tapi subtemanya berbeda. Nah, saat ini temanya atau subtemanya yaitu menemukan keterkaitan antara makna isi kandungan Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran 199 dengan contoh perilaku berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, contohnya. Baik. Kita lanjutkan untuk KD-nya, penyampaian kompetensi dasarnya di sini. Yang pertama yaitu nanti mengevaluasi atau menemukan keterkaitan antara makna isi kandungan Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran 159 dengan contoh perilaku berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian kedua, menilai keterkaitan. Yang tadi keterkaitan maknanya, maka di sini dikaitkan dengan antara makna isi kandungan sesuai dengan contoh perilaku tersebut. Kemudian terakhir, menyajikan sikapnya, memberikan contoh sikap kritis dan bersikap demokratis di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pesan yang terkandung di dalam Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran 159.
mengaji dasarnya. Paham ya sampai sini? Paham. Baik. Kemudian tujuan kita belajar hari ini yaitu nanti setelah kalian mempelajari bab ini, sub kali ini, kalian bisa menemukan keterkaitan antara makna, isi kandungan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran 159. Tentunya dengan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis. Contohnya seperti apa? Maka nanti dikaitkan. Kemudian kedua, menilai keterkaitan antara makna, isi kandungan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran 159. Tentunya sesuai dengan contoh perilakunya juga, dikaitkan dengan contoh perilakunya. Kemudian menyajikan sikap kritis dan demokratis sesuai dengan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191-nya. Itu tujuannya. Paham ya? Jadi nanti kalian habis belajar ini, selesai belajar ini, kalian mampu menerapkan ini semuanya. Ini tujuan belajarnya. Baik. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Alur pembelajarannya hari ini. Seperti ini alur pembelajarannya yang akan kita bahas. Ya. Menemukan keterkaitan antara makna, isi kandungan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran 159 dengan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis. Tentunya sesuai dengan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191. Yang isinya surat Al-Imran 190 sampai 191 itu menerangkan untuk berpikir kritis, memikirkan seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di 159 dari Quran surat Al-Imran yaitu menjelaskan tentang bersikap lemah lembut, sopan santun ketika memberikan pendapatnya, tidak keras kepala. Jadi ketika nanti menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, maka kita menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, agar pemikiran kita diterima oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, sikap kritisnya, demokratisnya nanti di sekolahan. Sikap kritis dan demokratis di sekolah itu seperti apa? Contohnya, melakukan pemilihan pengurus kelas dengan baik dan seterusnya. Ini perwujudan sikap kritis kita dan bersikap demokratis di sekolahan, baik itu di sekolahan, di rumah ataupun di lingkungan. Jadi nanti setelah kita belajar materi ini, kalian bisa menerapkan sikap kritis dan bersikap demokratisnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Paham? Paham ya? Baik. Silakan nanti ditentukan tugasnya. Tugasnya yaitu nanti silakan temukan keterkaitan antara makna isi kandungan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran 159 sesuai contoh perilaku berpikir kritis dan bersikap demokratis. Mulai tentukan. Kemudian setelah itu peserta kalian untuk menilai, setelah menentukan sikap tadi dinilai keterkaitannya seperti apa. Nah, setelah nanti berdiskusi, nanti baru dipaparkan di depan kelas, di depan teman-temannya. Nanti teman-temannya bisa menanggapi, gitu ya. Silakan dibuat kelompoknya menjadi 3 kelompok. Tugasnya ini 1 udah pas ya, tapi ini ngaturnya sana langsung. Oke. Nah, yang ini ke sana 2 dan orang ini diputar kursinya. Ini kelompok 1, silakan. Di sini silakan tentukan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis di lingkungan sekolah. Dicari contoh sikapnya di lingkungan sekolah itu seperti apa. Nanti bisa dijelaskan. Kemudian di sini kelompok 2 silakan didiskusikan tentang keterkaitan antara makna isi kandungan Quran surat Al-Imran 190 sampai 191
dicari di buku tugasnya dan Al-Qur'annya, didiskusikan. Nanti dipaparkan di depan kelas. Oke, silakan didiskusikan. Boleh mencari sumbernya lewat internet, buka HP, cari sumbernya di internet, bisa. Silakan ditulis di lembar kerjanya tersebut. Silakan dicari di bukunya. Ya, contoh perilaku berpikir kritis di sekolahan mana? Dicari. Oke, kalau di sini maknanya yang dicari di Google bisa, di buku apa namanya kelasnya juga bisa. Nah, di sini boleh ditulis di balik kertasnya ya. Kalau menemukan jawaban yang lain misalnya nanti bisa ditulis. Oke. Waktunya agak lama, 10 menit, silakan ditentukan sebaik-baiknya karena nanti kalian harus memaparkannya hasil di depan kelasnya dan teman-temannya menanggapi. Satu kelompok maju semuanya. Nanti ada yang membacakan. Ya. Oke. Nanti di sini satu, situ satu. Ya, satu-satu. Mana? Sudah ketemu di sini? Dan belum lengkap, dicari lagi. Nah, sebanyak-banyaknya. Sini, ini diskusi sama temannya. Kalau tidak ada di buku, di Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya, terjemahannya. Karena belajar tidak hanya sumbernya dari buku, di internet juga bisa. Sudah berapa contoh perilakunya di sekolahan? Harus selesai. Oke. Di sini sudah belum selesai juga. Ini belum. Oke, silakan. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-temannya.
Ya? Belum ya? Belum. Sulit pertanyaannya? Sulit tidak? Oh tidak. Bila bisa berarti ya. Cari sebanyak-banyaknya. Sini siapa nanti yang mau membacakan hasilnya? Jamal. Oke, yang sini kakak, sana Abila. Oke. Nanti dipaparkan sejelas-jelasnya di depan kelas dengan teman-temannya. Baik, taliknya ditulis di baliknya. Ditulis di baliknya ya. Nah, ini ditulis kalau udah ketemu tulis di sini. Oke. Nah, ditulis itunya jawabannya. Nah, ditulis. Tulis dulu jawabannya. Jangan ditulis. Jawabannya ditulis di apa namanya sebalik kertasnya. Nah, ditulis di situ. Jawabannya ditulis. Nah,
Mana coba tulisannya? Sudah selesai? Oh. Ini yang nemuin siapa aja? Bareng-bareng. Itu contoh perilaku di lingkungan sekolah. Nah, di ini masyarakat gak ada, nggak cari loh. Ini kelompok yang lain. Dilengkapi. Ini apa? Ini siapa tadi yang ingin menemukan? Ketiga. Udah ya. Kira-kira udah cukup belum? Insyaallah. Oke. Ini kelompok 3. Mana coba? Udah? Ya. Siapa yang banyak tadi menemukan? Masa bertiga? Ada yang banyak yang menemukan? Waktunya 5 menit lagi, silakan digunakan. Nah, habis ini nanti yang maju kelompok mana dulu? Biasanya kelompok 1, 2, 3 ini bisa dibalik kelompok 3 dulu, kelompok 2, kelompok 1. Atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Mana kelompok mana dulu? 1. Kelompok 1. Udah siap kelompok 1? Siap banget ya. Baik, kalau sudah siap silakan kelompok 1 maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan maju semuanya. Dan kelompok yang lain silakan didengarkan, dicermati, kemudian nanti ditanggapi. Ya, ditanggapi. Oke. Berikan komentar dari hasil presentasi kelompok 1-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis di lingkungan sekolah dan masyarakat. Contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis di lingkungan sekolah adalah: 1. Melakukan pemilihan pengurus kelas dengan baik, melakukan pemilihan pengurus OSIS dengan tertib dan adil, memutuskan jadwal piket kelas yang dilakukan dengan musyawarah, melakukan upacara bendera di mana tanggung jawab penyelenggara upacara dilakukan bergantian, tidak membeda-bedakan teman dan guru. Di lingkungan masyarakat: 1. Bersatu menjaga perdamaian. 2. Memilih pengurus RT, RW hingga kepala desa dan musyawarah dengan adil dan jujur. 3. Mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan desa. 4. Melakukan diskriminasi antar keluarga. 5. Menyampaikan pendapat dengan baik. Apakah ada pendapat tentang kelompok kami? Silakan yang mau menanggapi di situ. Nah, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 menanggapi. Kami akan memberikan tanggapan terhadap pemaparan kelompok 1. Dalam paparan kelompok 1, sangat baik sekali karena kita harus menerapkan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis di lingkungan sekolah dan masyarakat agar kehidupan kita dapat berjalan dan harmonis. Tapi perlu ditambah lagi, kita harus menerapkan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis di lingkungan keluarga, yaitu seperti yang pertama, saling menyayangi antara kakak beradik; kedua, menghormati orang tua tanpa pamrih; ketiga, berbagi kewajiban di rumah seperti membantu orang tua dan membersihkan rumah. Dengan demikian, keluarga kita juga akan menjadi harmonis. Demikian tanggapan dari kelompok 2 dan saya ucapkan terima kasih. Nah, itu tanggapannya ya. Jadi tambahannya apa tadi? Berpikir kritis dan demokratis di lingkungan keluarga. Jadi sekolahannya biar berjalan dengan baik karena bersikap kritis tadi, dan juga di rumahnya saling menghormati di rumahnya. Ada yang lain? Tidak ada ya? Terima kasih, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 maju silakan. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 dipersiapkan tanggapannya.
Imran 190-191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis adalah: pengertian berpikir kritis menurut pendapat saya sesuai dengan ayat Al-Quran, yakni surah Al-Imran ayat 190-191 adalah menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam sekitar, sehingga keimanan kepadanya semakin bertambah kuat dan terbuktikan dengan sikap juga tindakan nyata. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya dijumpai di dalam ayat-ayatnya yang bisa dirumuskan dalam Al-Quran, melainkan juga pada lingkungan sekitar, pada penciptaan langit dan bumi, pada peredaran bintang-bintang, pada peristiwa bergantinya siang menjadi malam dan lain sebagainya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di lingkungan sekitar ini dinamakan ayat kauniyah. Kauniyah mengangkat pada kata-kata karena yang artinya adalah bukti. Ayat kauniyah berupa fenomena alam dan sosial adalah bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang senantiasa berpikir kritis. Baik, sudah kelompok ini, kelompok 2 sudah memaparkan. Silakan ada yang beri tanggapan. Siapa yang beri tanggapan? Kelompok 3 ada? Nah, silakan. Kami akan memberikan tanggapan terhadap pemaparan kelompok 2. Kita semua harus menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam sekitar, sehingga keimanan kepadanya semakin bertambah kuat yang dibuktikan dengan sikap juga tindakannya nyata. Jadi kalau kita ingin menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu bersyukur dan mengimani tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Nah, itu tanggapannya dari kelompok 3. Oke. Ditutup kalau sudah, silakan. Kami rasa cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju. Kelompok 1 dan 2 dipersilakan tanggapannya. Kami awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang nilai keterkaitan antara makna isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis. Terjemahan Surat Al-Imran ayat 190 adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Isi kandungan Surat Al-Imran ayat 190 menjelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami oleh orang berakal diantaranya adalah: 1. Allah menciptakan langit. 2. Allah menciptakan bumi. 3. Proses pergantian siang dan malam terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah. Terjemahan ayat surat Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbalik, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Isi kandungan ayat surat Al-Imran ayat 191. Ayat tersebut
semuanya, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, semuanya baik semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita. Baik, atau ada yang memberikan kesimpulan dari pelajaran kita? Boleh? Silakan. Ada? Nah, kesimpulannya. Contoh-contoh perilaku demokrasi dalam masyarakat dan lingkungan sekolah dan memberi makna dalam Al-Imran ayat 190, ayat 191 dan ayat 199. Oke, kesimpulan seperti itu ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 atau sampai 159 bahwa kita dianjurkan untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian kita harus mengimplementasikan berpikir kritis itu dan bersikap demokratis itu dimanapun tempatnya. Contohnya di sekolahan, contohnya di rumah, contohnya di lingkungan masyarakat. Kalau itu semuanya sudah kita lakukan, nanti insya Allah kerukunan umat beragama itu akan terjadi dengan baik. Dan terutama kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasa syukur kita, baik itu tadi dalam keadaan duduk, berbaring, ataupun berdiri. Artinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ciptaannya sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita maka harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih itu pelajaran untuk hari ini. Ya, untuk tugas di rumahnya silakan besok menunjukkan contoh perilaku bersikap kritis dan demokratis itu di dalam sekolahan. Nanti akan Bapak nilai. Gitu ya. Oke, Pak, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada.